Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 HKL. Sehat kan di rumah? Ya, untuk pertemuan minggu ini, untuk pelajaran spreadsheet, kita akan memulai membahas tentang fungsi finansial. Atau kalian bisa melihat di halaman 50 modul kalian masing-masing tentang fungsi finansial. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Apa itu fungsi finansial? Nah, fungsi finansial dalam Microsoft Excel merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Fungsi finansial Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Nah, fungsi finansial yang akan kita pelajari, kalian ini dapat memahami memahami pertama fungsi value. Fungsi value, maaf di sini bukan fungsi value tapi future value ya. Ini salah ketik. Future value atau FV ya. Kalau di modul kalian di situ keterangannya berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang akan dihitung berbagai kemungkinan nilai uang di masa mendatang pada berbagai tingkat suku bunga dan waktu. Kemudian yang kedua, present value atau PV. Berdasarkan sejumlah uang pada masa mendatang, pada berbagai tingkat bunga akan dihitung nilai uang tersebut sekarang. Nah, secara tidak langsung di sini future value menghitung nilai sekarang. Misalnya kalian punya uang 1000, kira-kira 2 tahun lagi nilai 1000 itu jadi berapa sih, kayak gitu. Nah, terus yang kalau present value itu misalnya nanti uang 5000 di masa mendatang, sekarang tuh nilainya jadi berapa gitu. Nah, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya ya. Pertama kita akan membahas tentang future value. Future value adalah digunakan untuk menghitung nilai tabungan di masa yang akan datang. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menghitung nilai simpanan saat ini yang diperhitungkan dengan pembayaran dan bunga tetap atau flat. Dengan fungsi FV, Anda bisa mengetahui berapa banyak uang tabungan Anda di masa depan hanya dengan mengetahui beberapa variabel berikut. Pertama, jumlah uang tabungan sekarang, kemudian tingkat suku bunga, kemudian jangka waktu. Nah, ini menggunakan rumus FV kurung buka, ini rumus Excelnya ya. FV kurung buka, rate, titik koma, N per, titik koma, PMT, titik koma, PV, titik koma, type, kurung tutup. Variabel rate adalah bunga, ya, suku bunganya. N per adalah jumlah periodenya. PMT kalian isi 0, isi nilai dengan 0. PV jumlah uang sekarang, type isi dengan nilai 0. Lanjut. Di sini ada studi kasus. Rudi mempunyai uang sejumlah 2.500.000. Berapa nilai tabungan Rudi setelah 2 tahun? Apabila tingkat suku bunga dari tabungannya adalah 5%. Penyelesaiannya, ubah nilai bunga dan periode menjadi bulanan. Karena ini ada tingkat bunga 2 tahun, jadi kita ubah menjadi bulan ya. Pertama, persenannya 5% per 12. Maksud 5% per 12 itu kan berarti 5/100 kali 12, ya kan? Coba nih, 5/100 dikali 12, kan kayak gitu cara menghitungnya. Nah, nanti ketemunya 0,004167 nih. Kemudian nilai periodenya atau jumlah periodenya tadi kan jumlah periodenya 2 tahun. Nah, jadi dalam setahun kan 12 bulan. Kita jadikan bulan semua ya. 12 kali 2 tahun, jadi ada 24 bulan. 24 bulan, nah bunga setiap bulannya adalah 0,004167. Kemudian PV atau nilai sekarang adalah 2.500.000. Maka kalian masukkan ke dalam rumus.
Langsung aja masukkan ke dalam rumus. Contohnya seperti ini. Di sini diketahui jumlah tabungan masa depan. Jumlah tabungan sekarang 2.500.000, tingkat suku bunga dalam persen 5, berarti di sini maksudnya 5%, tapi kalau di Excel tanpa perlu menulis 5%. Cukup angka 5 aja. Jangka waktunya 2 tahun. Nah, kemudian jumlah tabungan di masa depan berapa? Ini hasil akhirnya dengan caranya seperti ini. Sama dengan EV, future value atau nilai tabungan di masa mendatang, kurung buka B5. B5 itu adalah nih, ini 5. Berarti 5 di sini kalian tinggal klik, kemudian dibagi 12.000. Maksud dari 12.000 di sini adalah kan tadi 5% per 12, ya kan? Nah, jadi maksud kalau di Excel itu kan di sini hanya 5, ya kan? 5. Nah, berarti nanti secara tidak langsung perhitungan matematikanya 5 ya, 5 dibagi 12.000. 12.000 nolnya dari yang 100 itu tadi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada 5 di B5 tadi yang 5 itu, kemudian titik koma B6. Nih, B6 berarti itu adalah jangka waktu dikali 12, karena jangka waktunya 2 tahun, karena tadi pengennya dibuat per bulan, jadi dikali 12 ya. 12 bulan dalam 2 tahun itu, kemudian titik koma 0, karena tadi kan nilai rumusnya adalah titik koma diisi 0, kemudian titik koma diisi jumlah tabungan sekarang tapi di minus ya. Jadi minus tabungan sekarang titik koma 0. Nah, maka nanti hasilnya adalah Rp2.762.353. Nah, nanti kalian bisa latihan dulu di rumah dengan membuka Excel kalian ya. Kemudian kita lanjut lagi ke studi kasus. Di sini Surti anak Pak Kades saat ini berada di kelas 6 SD. Dalam 6 tahun lagi dia akan masuk ke universitas terkenal. Ya, karena kan SMP SMA itu kan 3 tahun, jadi 6 tahun lagi dia akan masuk ke universitas terkenal. Biaya pendaftaran ke universitas terkenal sekarang adalah 3 juta. Jadi ketika si Surti kelas 6 SD, biaya masuk ke universitas terkenal itu sebesar 3 juta. Supaya dapat mempersiapkan si Surti kuliah nantinya, maka Pak Kades perlu mengetahui berapa biaya pendaftaran yang harus dibayar apabila setiap tahunnya uang kuliah naik 5%. Nah, ini setiap tahunnya uang naik sekitar 5%. Kita langsung cek di sini ya. Tadi di sini uang kuliah naik 5%. Oke. Nah, di sini kita akan melihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya di sini akan kalian ketahui, pertama adalah rate. Rate itu adalah tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga itu di awal tadi soalnya berapa persen? 5% ya. Oh, ini kita anggap aja di sini nanti 7% ya. Ya, tadi soalnya langsung aja 7%. N per-nya itu 6 tahun. Tadi kan periode jumlah dari periodenya, jumlah dari yang ditanyakan itu kan selama 6 tahun ke depan. Nah, kemudian PV itu adalah uang sekarang 3 juta, ya kan? Nah, kemudian sebelumnya kalian kan udah nulis rumus tuh yang barusan, yang EV B5 dibagi 1.200 dan sebagainya. Nah, rumus yang digunakan sekarang adalah untuk kasus Surti EV B5 dibagi 100. Nah, kenapa bukan dibagi 1.200? Kita coba cek di sini. Karena periode yang digunakan adalah setahun, sehingga perlu perubahan yang terjadi karena kita menganggap perubahan hanya naik 1 kali dalam 1 tahun. Begitu pula dengan rate yang digunakan, juga
merupakan rate per tahun. Jadi anggapannya di sini kenaikan dari jumlah uang kuliah itu dianggap sama gitu ya. Jadi nggak dibagi per 6 tahun. Kalau tadi kan sebelumnya dibagi per tahun. Kalau yang sebelumnya kan itu ada 2 tahun dan kemungkinan naik karena itu kan tingkat suku bunga kan. Nah, kalau ini lebih ke mau masuk kuliah. Jadi dianggapnya sama. Jadi rumusnya itu di sini dibagi 100. Oke, kita langsung cek. Nah, ini biaya kuliah Surti di 6 tahun lagi. Biaya kuliah sekarang 3 juta, tingkat kenaikannya 7%, jangka waktunya 6 tahun. Dengan rumus sama dengan FV B5 itu berarti tingkat kenaikan dibagi 100, maksudnya itu persennya. Persen itu kan per 100 kan, berarti 7/100 gitu. Titik koma B6 jangka waktunya ini nggak dikali bulan karena kan ditanyakannya 6 tahun lagi, jadi nggak perlu dikali bulannya, nggak perlu dikali 12-nya. Kemudian titik koma 0 lagi, titik koma min B4, min biaya kuliah sekarang titik koma 0, maka hasilnya akan ketemu sebesar 4.502.191. Silakan kalian bisa coba di Excel masing-masing ya. Tipsnya, rumus di atas, rumus tadi yang present value itu dapat digunakan pula untuk memprediksi harga sebuah produk di masa yang akan datang. Jika Anda ingin membuat rencana pendidikan bagi anak Anda, perlu menggunakan cara di atas untuk menghitung perkiraan biaya kuliah sekolah anak Anda nanti. Nah, selanjutnya present value atau nilai sekarang. Ya, untuk nilai sekarang, oke, ini nilai sekarang Ibu akan jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih.